Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Puji Tuhan ya. Iya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya lebih dahulu kita berdoa dulu. Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Ya, Adik, Irna, biar duduk saja Bapak. Dan teman-teman, lalu kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan senantiasa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, adik-adik sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sudah, Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan luas segitiga menggunakan aplikasi GeoGebra. Hari ini semua bawa laptop. Iya, Ibu. Sudah ada aplikasi GeoGebra-nya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sebelum masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, Ibu baca dulu tujuan serta manfaat dari kita mempelajari luas segitiga pada pagi hari ini. Nah, yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan bagaimana konsep luas segitiga itu sendiri. Dan yang kedua itu menjelaskan sifat-sifat segitiga. Dan yang ketiga, menentukan luas segitiga menggunakan aplikasi GeoGebra dengan tepat dan benar. Yang berikutnya adalah manfaat mempelajari luas segitiga. Nah, yang pertama, kita bisa memahami bangun datar lain seperti trapesium, jajar genjang, dan bahkan bangun ruang itu sendiri. Nah, yang kedua, membantu kita untuk perhitungan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam menghitung luas tanah yang berbentuk segitiga, kebutuhan cat, keramik, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis. Oke, selanjutnya Ibu sebutkan, mungkin adik-adik tahu apa manfaat dari kita mempelajari luas segitiga itu sendiri. Saya, Ya, adik Yuni. Saya grafis, Ibu. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Dengan dalam bidang teknik sipil. Ya, mantap sekali. Ada yang lain? Ada Ibu. Kita bisa menggunakan untuk sekretariat Ibu. Kalian sangat luar biasa dan sangat pintar. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada materi inti kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama itu sebelum masuk ke luas segitiga, kita tahu dulu apa itu pengertian segitiga. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu pengertian segitiga? Pertama, adik Yuni dulu. Menurut saya, Ibu, pengertian dari sebuah segitiga itu adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan memiliki 3 sudut. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk adik Yuni. Oh, sama saja. Oke, kurang lebih apa yang disampaikan oleh adik Yuni tadi itu adalah pengertian dari segitiga. Nah, Ibu akan bacakan apa itu pengertian dari segitiga. Nah, segitiga itu merupakan bangun datar dalam matematika yang dibatasi oleh 3 sisi dan memiliki 3 sudut. Nah, segitiga itu terbentuk dari 3 titik yang tidak segaris dan dihubungkan oleh 3 garis lurus. Nah, jumlah besar ketiga sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Nah, yang berikutnya adalah sifat-sifat segitiga. Yang pertama, jumlah panjang dua sisi manapun selalu lebih besar dari panjang sisi yang ketiga. Yang kedua itu jumlah besar ketiga sudut dalam selalu sama dengan 180 derajat. Setiap segitiga memiliki 3 diagonal yang merupakan garis lurus antara 2 titik sudut yang tidak bersebelahan. Namun pada segitiga diagonal ini sama dengan sisi-sisinya. Nah, itu adalah pengertian secara umum dari segitiga itu sendiri serta sifat-sifatnya. Yang berikutnya adalah pengertian luas segitiga. Nah, luas segitiga itu adalah besarnya daerah permukaan yang dibatasi oleh 3 sisi segitiga. Luas segitiga itu menunjukkan seberapa besar area yang dimiliki oleh suatu segitiga. Nah, untuk menghitung luas segitiga ini, kita menggunakan rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya itu, alas segitiga itu berada di bawah segitiga. Nah, sedangkan tingginya adalah jarak tegak lurus dari alas ke titik puncak segitiga. Nah, oke, yang berikutnya kita masuk
Ibu? Sudah semua? Sudah Ibu. Masih proses Ibu. Sudah Ibu. Begini. Sama Ibu. Nah, di situ terlihat bahwa ada koordinat kartesius. Nah, karena kita akan membuktikan sebuah luas segitiga, maka kita buat dulu garis-garis pada koordinat kartesius. Nah, yang langkah-langkahnya itu adalah klik di view, sudah, klik di grid. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Sudah Ibu. Oke. Nah, kalau sudah terbentuk seperti itu, karena kita akan membuktikan sebuah luas segitiga, yang pertama itu kita klik di slider yang ini. Slider. Sudah? Sudah klik. Ya. Yang ini. Ya ini. Sudah Ibu. Sabar Ibu, sudah Ibu. Sama Sudah? Ibu sudah klik tadi Ibu. Sudah Ibu. Setelah klik slider, Di mana tadi slide dari Ibu? yang di sini. ada tulis 2 ya. Tidak. Ini. Yang anu dengan 2 slider. Oke. Nah, setelah itu kita klik di sembarang titik slidernya. Misalnya di atas 5 ini ya. Klik saja di situ. Sudah? Sudah Ibu. Sudah masuk seperti ini? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, setelah itu kita ganti yang di slider tuh. Kan ada tulis number di atas toh? Iya, Kita Ibu. ganti klik di angel. Saya punya Ibu bahasa Indonesia. Mereka. Iya Ibu. Sudut. Ya, sudut. Nah, di sini kan sudah ganti dengan alfa toh? Iya, Ibu. Nah, yang di bawah itu yang di maksimum kan besar dari sudut segitiga dari 180 derajat toh? Iya, di maksimum Kak Ibu. Ya, di maksimum. Kita ganti menjadi 180 derajat. Sudah Ibu. Sudah? Iya Ibu. Di minimumnya dia sudah 0 derajat. Oh iya Ibu. Derajatnya. Kan jangan hapus desain derajat nih tadi Kak. Video. Oh iya. Ya, 180 derajat. Sudah, Ibu. Setelah itu klik apply atau oke. Sudah Ibu. Sudah? Iya Ibu. Itu alfa derajat. Nah, Alfanya sama derajat, ya, Ibu. Ibu. Nah, alfanya kita ganti menjadi 45 derajat dengan klik di move supaya bisa menerapkan alfa. Sudah Ibu. Sudah? Iya Ibu. Nah, kita klik di slider tadi itu, Iya Ibu. geser menjadi 45 derajat. Sudah seperti ini? Sudah Ibu. Saya punya sudah Ibu. Sudah? Belum saya punya Ibu. Sudah Ibu. Siapa yang tadi bisa geser nih, Bu? Klik di move dulu. Move Bun. Di sini, Banyak Ibu. ya klik di move. Nah, geser. Nah, geser menjadi 45 derajat. Sudah? Belum Saya punya sudah Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Ini klik di move. Sudah, tapi tidak bisa. Ya, move. Klik di sini tuh Ibu. Nah, di titik itu. Iya, di sini. Iya. Menjadi 45 derajat. Sudah? Sudah, Sudah Ibu. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat 2 buah segitiga dengan cara klik di poligon. Poligon. Sudah Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah seperti. Saya sudah Sudah klik klik, Ibu. sudah. Sudah. Oke, setelah itu kita buat segitiganya dari tarik garis dari titik 1 Sudah Ibu.
muncul poin A atau titik A. Sudah, Ibu. Nah, tarik garisnya ke garis nomor 3 di koordinat 3. Klik. Sudah Ibu. Sudah muncul titik B. Sudah Ibu. Oke, baik adik-adik, sudah muncul seperti ini semua di GeoGebra-nya. Sudah, Ibu. Oke. Setelah itu tarik lagi garis dari titik B, tarik ke titik C seperti ini. Sudah Ibu. Sudah? Ya Ibu. Nah, setelah itu tarik lagi garis dari titik C kembali ke titik A. Sudah Ibu. Oke, sudah seperti ini. Sudah, Ibu. Nah, setelah itu karena kita akan membuat 2 buah segitiga, maka kita akan membuat satu segitiga lagi yang berhimpit di BC. Nah, klik lagi di poligon. Tarik garis dari B ke titik 6. Sudah, Ibu. Ya. Ke poligon. Tarik ke 6. Nah, sudah muncul semua seperti ini. Sudah, Ibu. Nah, tarik lagi garis dari titik D ke titik C. Sudah? Setelah itu dari titik C kembali lagi ke titik B. Nah, sudah? Sudah, Ibu. Nah, dan sudah terbentuklah 2 buah segitiga atau sebuah segitiga, yaitu segitiga A, B, dan D yang terdiri dari 2 buah segitiga yang berhimpit. Berhimpit. Nah, setelah itu adik-adik, karena kita akan merotasikan kedua buah segitiga ini, maka kita akan menentukan dulu titik tengah dari kedua buah segitiga ini. Nah, yang pertama kita akan menentukan titik tengah dari AB, yaitu kita klik di new point. Sudah? Klik di new point. Sini kan Ibu. Bukan, yang ini. Ini. Sudah? Setelah klik di new point, kita klik lagi di midpoint or center. Yang di new point tadi. Klik lagi, ya, Ibu. Ya. Midpoint or center. Dari sini ya, di bawah ujung. Sudah? Oke, setelah itu yang di sini, yang di new point, ya, klik di new point. Nah, klik lagi di new point, klik di midpoint or center. Oke. Nah, sudah. Setelah itu kita klik titik fokusnya di garis AB sini. Sudah, terus sudah. Oke, yang kedua. Sudah muncul titik potong E dari titik potong AB yaitu E. Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Nah, setelah itu klik lagi di garis BD. Klik saja di garis BD. Nanti dia akan muncul titik potongnya yaitu F. Sudah Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Sudah? Klik di mana? Klik di garis BD. Klik sudah. Di garis BD yang ini. Ya, itu sudah. Titik potongnya adalah F. 4,54. Nah, setelah itu adik-adik, karena
slider yang pertama tadi yang kita tentukan, maka selanjutnya adalah klik reflect object about line. Nah, ini harus sudah klik. Refleksi objek pada titik ini. Nah, setelah itu klik lagi di reflect object about line itu yang di bagian rotate object around point by angel. Sudah? Ya, yang di sini habis itu klik lagi yang ini. Nah, sudah? Setelah itu klik di salah satu segitiga ABC. Klik di situ. Habis itu klik di titik potong tadi. Nah, sudah muncul seperti ini? Sudah. Nah, ganti 45 derajatnya menjadi alfa. Sudah. Ya, itu. Hapus dulu 45 dengan derajat. Sudah? Dengan derajat Sudah. hapus ya. Nah, setelah itu ganti yang counter clockwise itu menjadi clockwise saja. Sudah? Sudah biasa jalan-jalan. Lalu klik OK. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Iya, Sudah? Ibu. Wow, keren Oke. banget. Setelah itu lakukan hal yang sama di segitiga yang sebelahnya yang mengikuti, yaitu segitiga BCD. Itu klik lagi di rotate object around point by angel. Lalu klik di segitiga yang kedua. Klik di titik potong F. Sudah? Nah, ganti lagi. 45 Ya, ganti jadi alfa. 45-nya ganti jadi alfa. Dan ubah jadi clockwise. Sekarang jalan. Sudah? Sudah. Setelah itu klik Oke. OK. Nah, akan muncul seperti yang ada di slide. Sudah semua? Sudah. Nah, oke, minta kalian sangat luar biasa ya. Nah, oke, setelah itu adik-adik kita bisa melihat bahwa di situ sudah terbentuk yang namanya segitiga yang terbalik atau yang sudah dirotasi. Nah, setelah itu adik-adik kita klik di move yang pertama tadi, move. Setelah itu yang di alpha atau slider yang pertama tadi kita geser menjadi 180 derajat. Sudah? Sudah? Sudah, Ibu. Nah, adik-adik kalian bisa lihat bahwa terbentuk sebuah persegi panjang. Iya, Ibu. Sama seperti yang di dalam? Sama, Ibu. Oke. Nah, ini membuktikan bahwa luas segitiga A, B, dan D itu adalah luas setengah dari persegi panjang. Jadi, luas segitiga ABD ini adalah, jadi adik-adik, luas segitiga ABD ini merupakan setengah luas dari persegi panjang. Nah, hal ini berlaku apabila panjang persegi panjang itu sama dengan panjang alas segitiga, yaitu A dan D. Dan lebar persegi panjang itu sama dengan panjang setinggi segitiga A, B, dan D. Bukan A, B, dan D. Nah, sehingga didapat luas segitiga itu sama dengan setengah dari luas persegi panjang. Nah, diketahui luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, maka jika luas segitiga merupakan luas setengah dari luas persegi panjang, maka
itu sama dengan setengah Kali atas kali tinggi. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, kalau kita ubah slidernya menjadi di 0 derajat, maka dia akan kembali seperti semula. Oke, baik adik-adik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, sehingga